Allahu Akbar. Wah, keluar Mas Angga. Oh, keluar kamu sepenuhnya dari tubuh manusia. Kamu tidak berhak menggerogoti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Saya di sini mencari Mbak Fani, teman-teman. Katanya ini tadi kita jalan-jalan di sebuah gubuk, tapi ini gubuk yang mana ya? Apa yang biasa ya, teman-teman? Astagfirullahaladzim. Ini juga tumben-tumbenan ini Mbak Fani udah di gubuk katanya sama seseorang. Ini kemana ya? Oh, ke sini. Ya, teman-teman. Ada. Mbak Fani! Mbak Fani! Mana Mbak Fani? Katanya di gubuk biasa. Berarti di sini, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oh. Berarti di sini nih tempat gubuknya. Mbak Fani! Ada orang. Mbak Fani! Mbak Fani! Astagfirullahaladzim. Itu Mbak Fani, teman-teman. Dan seseorang, siapa itu? Astagfirullahaladzim. Mbak Fani! Mbak Fani! Mbak Fani! Astagfirullahaladzim. Mbak Fani lagi dalam seseorang, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mbak Fani! Astagfirullahaladzim. Ini Mbak Fani dengar suara saya enggak sih ya? Ini bener Mbak Fani atau bukan Mbak Fani? Mbak Fani! Enggak. Iya. Apakah kamu membawa pesananku? Apa Mbak Fani? Yang tadi saya WA ke kamu. Iya, bawa Mbak Fani. Iya Mbak Fani. Ada mikrofon ini, pakai dulu. Iya Mbak Fani. Pakai dulu ya. Cek Mas Angga. Iya Mbak Fani, masuk. Teman-teman, saya mendapatkan pasien. Dia dari Lampung. Kenapa dia bisa saya bawa ke tempat ini? Mesti kalian sudah tidak asing dengan gubuk ini, teman-teman. Karena ketika tadi saya mau melakukan penelusuran dengan Mas Taufik, tiba-tiba Mas Taufik perutnya sakit. Saya antarkanlah dia pulang. Di perjalanan saya mengantarkan Mas Taufik, kebetulan rumah kita dekat. Saya bertemu dengan tamu ini. Nah, kemudian saya ajak, apa keperluannya? Saya terkena santet dan posisinya ibu ini sudah tidak sadarkan diri. Bu, maaf, kalau untuk saya mengobati malam hari ini saya tidak bisa. Saya ada janji dengan Mas Angga karena Mas Taufik tidak bisa menemani saya. Gak apa-apa. Kapan aja kamu waktunya slow, saya mau. Tapi melihat kondisi ibu saya sudah tidak memungkinkan. Sedangkan saya ini mau menuju ke tempat penelusuran. Ya udah, kalau begitu saya ikut saja. Ikutlah ibu ini. Nah, saya tuh dari rumah Mas Taufik membawa ibu ini ke tempat ini, teman-teman. Nah, Angga nusul karena penelusuran dengan Mas Taufik saya cancel karena Mas Taufik perutnya sakit. Kesinilah Mas Angga. Dan kita penelusurannya nanti setelah mengobati ibu ini. Jadi ibu ini tadi sadarkan diri, teman-teman. Tapi setelah saya semedi, saya keluarkan isi yang ada di dalam perutnya, keluarlah benda-benda tajam seperti, aduh, saya nggak nyamak Mas. Ganti Mbak Fani. Kaca. Boleh zoom. Iya. Oh iya, itu kaca Mbak Fani. Kaca. Di dalam ini masih ada lagi, tapi bukan hanya benda tajam, tapi
menurut saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar bunyinya. Iya boleh. Ini hanya di area ini aja ya teman-teman ya, yang sakit di bagian pusar teman-teman. Dengar bunyinya Iya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. seperti kembung. Ini dalamnya, kalian pengen tahu teman-teman, adalah air comberan. Ibu ini saya tanyakan, dia berasal dari Lampung, tapi KTP-nya bukan Lampung. Nah, karena dia perantau, jadi KTP-nya mungkin diubah atau bagaimana, saya paham. Yang jelas memang dia, saya tanya bahasa Lampung dia tahu, dan saya lihat foto-foto dia memang di Lampung. Nah, jadi ibu ini adalah seorang ibu rumah tangga teman-teman, dan dia berebut tanah dengan saudara kandungnya. Dia dapat bagian tanah atau warisan dari orang tuanya teman-teman. Ternyata ada pembagian yang tidak adil. Sebagai kakak, ibu ini mendapatkan bagian yang lebih lebih banyak sedikit lah. Misal adiknya diberi 10 ubin, kakaknya diberi 11 ubin setengah. Tapi si adik ini nggak terima. Nanti kalau terlalu sensitif konten ini teman-teman, maksudnya video ini, boleh di blur aja teman-teman. Supaya nanti tidak terjadi kesalahan gitu. Karena kita membuat video ini pun harus hati-hati ya. Kalau kita mengeluarkan pisau atau apapun itu pun kita harus hati-hati ya Mas ya. Iya. Takut pelanggaran itu gimana. Jadi nanti kalau terlalu sensitif kita sensor gitu ya teman-teman. Karena ini luka ya. Nah, kembali ke yang tanah tadi, adiknya itu diberi 10 ubin. Nah, si kakak ini diberi 13 ubin setengah. Karena si kakak adalah anak pertama. Tapi keuntungan adiknya dibeli 10 ubin aja. Cuma yaitu rumah pokok itu milik adiknya semua. Kan tetap masih untung adiknya ya, masih dapat rumah kan. Tapi tetap nggak mau, tetap minta adil. Sedangkan tanahnya aja udah nggak ada, udah pas 10 sama 13. Ibaratnya 23 ubin, kakaknya 13, adiknya 10. Kalau adiknya minta 13 ya udah nggak ada lagi. Kecuali tanahnya 30, tanahnya 26, lah bisa adil 13. Sedangkan tanahnya itu separuh itu udah milik jalan, ibarat kata seperti itu. Nah, adiknya marah teman-teman. Pergilah dia menemui datuk. Saya nggak paham tadi datuk siapa ya, yang jelas saya ditunjukin fotonya. Datuk itu bahasa orang Jawa itu apa ya teman-teman? Bisa disebut dengan sesepuh mungkin ya, orang yang dituakan, orang yang diyakini memiliki kekuatan yang magis. Jadi datuk itu memberikan solusi kalau mengirimkan santet ke si kakaknya ini karena rebutan tanah ya teman-teman. Nah, masuklah benda-benda tajam seperti kaca, air comberan juga. Tadi teman-teman, perutnya itu besar, sekitar seperti hamil 4 bulan. Nah, tapi karena kaca ini sudah saya keluarkan, perutnya mengecil, ya tinggal air comberannya aja. Ya. Bismillah. Ini ambil rambutnya, rambut, dan rambut itu bentar, saya ada fotonya. Mana HP saya? Sebentar ya Mas ya. Ya. Saya ada fotonya nih. Benar Mas. Dari awal dia kena santet tuh udah ke itu.
kelihatan. Bentar, tadi saya screenshot. Ada nggak? Kurang ajar. Kok nggak ada ya? Padahal saya tadi screenshot loh, Mas. Lupa kali naruhnya di mana, Mbak? Iya kali. Yaudah teman-teman, jadi untuk menyembuhkan ini saya pakai metode rambutnya dibakar di atas. Sebenarnya harus di atas lilin merah, tapi berhubung tidak ada, susah mencari lilin merah, jadi kita bakar di lilin biasa aja. Tapi lilin ini tadi sudah saya kasih minyak, Mas, dan minyak itu adalah minyak, bukan sembarang minyak. Jadi ada kelebihan tersendiri lah seperti itu. Kita bantu dengan bubuk pamomong juga, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nih minyaknya saya buang nih, teman-teman. Kelihatan ya, minyaknya banyak. Iya, Pak nih. Ini supaya tidak netes. Ini minyak ini tugasnya hanya bakar aja, teman-teman, supaya menimbulkan efek yang lebih bagus, karena pada dasarnya pakai lilin merah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mau diapain Mbak ini rambutnya? Saya harus dikit dulu 33 kali, teman-teman. Lebih baiknya 100 sampai 33 kali aja nggak apa-apa. Ini dibakar, Mas Angga. Iya, Pak nih. Astagfirullahaladzim. Itu kenapa Mbak nih perutnya? Astagfirullahaladzim. Aduh, sakit. Aduh. Bu, saya mau menyipratkan minyak ini, tapi agak sedikit panas ya, Bu ya. Sakit. Ini saya tuangkan ya. Sedikit. Aduh, sakit. Sabar, Bu. Waduh, ini baru ya, Mas Angga? Iya, kayaknya Bapak nih. Aduh, susah dibuka nih. Kuku saya panjang. Ini berupa momong, teman-teman. Ini hanya untuk pemakaian luar saja. Kayak kulitnya udah terkelupas, teman-teman. Ini sebenarnya agak bolong, cuma tadi saya jangan itu, saya ditarikin, Mas. Sakit, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu, diam dulu, Bu. Diam dulu, Bu. Aduh. Mas, saya mau keluarkan aura dari si Datuk itu ya, teman-teman. Dia mengirimkan aura magis yang sulit untuk dikeluarkan ini. Bu, pegangin ini, Bu. Aduh, sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sakit. Nanti akan keluar seperti asap, tapi saya nggak tahu nih warnanya apa. Asap putih atau asap hitam, saya nggak paham. Yang jelas tadi ada kemamang itu lewat kubur ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Keluar kamu. Jadi inilah yang akan menggerogoti tubuh ibunya jika tidak dikeluarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aduh. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Wah, keluar Mas Angga. Oh, keluar kamu sepenuhnya tubuh manusia. Kamu tidak berhak menggerogoti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bu, saya siramin minyak lagi ya Bu ya. Ini minyak rambut yang tadi si ibunya yang udah saya bakar. Aduh, Sedikit aja Bu. sakit Mbak. Sakit banget Mbak. Sedikit aja. Aduh, Bentar Bu, saya ambil tisu. Ini saya gelopot teman-teman. Ya, tim apa nih? Kaca. Kaca. Bu, aduh. mohon maaf. Ini saya mau izin dulu ke ibunya. Di perut ibu ini ada air comberan Bu. Yang dimasukkan oleh datuk tersebut. Nah, untuk mengeluarkannya ibu harus nungging dan kita keluarkan lewat dubur. Seperti itu teman-teman. Tapi nggak mungkin kan? Saya buka celana ibunya, saya keluarkan air itu lewat dubur, terus kita videoin. Nggak mungkin teman-teman. Makanya saya izin dulu ke ibunya, air ini hanya bisa dikeluarkan lewat dubur. Kalau ibunya mau sembuh hanya satu, tinggal air comberannya aja. Karena dari perut ibu memang yang ada hanya serpihan kaca, tidak ada jarum, tidak ada silet, dan tidak ada paku, hanya serpihan kaca. Nah, untuk membuat ibu sembuh, ibu harus saya keluarkan air lewat dubur. Apakah ibu bersedia? Iya Mbak, saya bersedia Mbak. Ya. Bu, ini benar hanya karena tanah. Iya Mbak. Tapi di rumah ibu sempat cekcok. Iya. Di rumah itu udah sempat cekcok teman-teman. Mungkin adiknya dendam karena si kakaknya lebih banyak. Jadi dia minta pertolongan orang lain. Maaf teman-teman, karena tadi Mas Angga kesini telat, jadi kalian tidak melihat proses bagaimana saya mengeluarkan jarum apa namanya ini, serpihan kaca ini. Nah, saya tidak mengeluarkannya melalui sentuhan tangan, tapi saya melalui tenaga dalam. Lalu keluarlah serpihan kaca tersebut. Nah, terus yang lewat dubur nanti ibunya posisinya harus nungging, terus airnya itu tidak boleh dibuang sembarangan Mas. Air itu harus dikubur. Tidak boleh dikeluarkan sembarangan. Tapi Bu, mohon maaf karena tadi saya tidak pakai lilin yang merah. Lilin yang berapi merah, teman-teman. Jadi hasil nanti kurang sempurna. Mungkin tidak langsung sembuh, tapi proses gitu Mas. Kalau pakai lilin yang berapi merah itu langsung cepat sembuh. Pasti. Ya, teman-teman. Ini sebenarnya lukanya tuh kulitnya ngelupas teman-teman dari dalam, agak kelihatan dagingnya. Tapi nanti setelah dikasih pomombong insya Allah kering. Yang dirasa ibu apa? Masih panas? Iya masih Mbak. Berarti kejadian ini udah berapa Bu? 1 bulan? Udah lebih. Nah makanya ibu ini kurus teman-teman. Karena yaitu aura yang tadi saya keluarkan itu yang menggerogoti si ibu ini. Jadi si ibu ini banyak kering, celananya sampai kondor begini. Karena digerogoti oleh yang tadi saya keluarkan. Seperti itu teman-teman. Nah kalau ini memang sekali mengirimkan santet langsung masuk serpihan kaca dan air comberannya. Nah, tapi kalau yang tadi saya keluarkan itu tugasnya menggerogoti tubuh ibu ini, jadinya kering. Nah, Bu, saya sudah bilang dari tadi kalau saya mau melakukan penelusuran. Mungkin nanti ibu dijemput oleh tim saya dan dibawa ke Pandopo Lawas ya Bu ya. Karena untuk melakukan ritual, ada satu ritual teman-teman, yaitu diruqyah. Ritual itu dari ritual ruqyah yang untuk membersihkan diri ibu ini. Baik teman-teman, nggak mungkin saya videoin kalau saya keluarin lewat dubur. Sabar Bu. Mungkin saya tutup dulu teman-teman. Nanti kalau misalnya lagi diruqyah atau lagi disucikan dirinya, kita bisa videoin karena itu cuma ruqyah. Tapi kalau saya keluarkan lewat dubur nggak mungkin teman-teman. Saya takut membahayakan orang lain juga. Nah, sakit Bu. Mungkin saya tutup dulu teman-teman, karena si ibunya udah kesakitan. Sebelumnya saya mohon maaf.
hanya tentang tanah, bagiannya tidak adil. Seorang adik nekat melakukan hal seperti ini kepada kakaknya. Viral, teman-teman. Astagfirullahaladzim, nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi kepada kalian semua yang ada di rumah. Saya akhiri dulu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jangan gerak, Bu. Saya bersihkan pinggirannya, Bu.